Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Senantiasa berbakti kepada orang tua, hormat kepada bapak ibu guru, sayang menyayangi pada saudara dan adik-adiknya, serta senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita berjumpa pada pagi hari ini. Kita akan mengupas materi bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 13 pada materi bab 3, menyusun cerita pendek. Tujuan setelah kita mengikuti proses pembelajaran pagi hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian cerpen dan cirinya. Yang kedua, memahami unsur-unsur pembangun cerpen. Yang ketiga, memahami struktur dan kebahasaan cerpen. Anak-anakku, kamu pastinya pernah membaca cerita pendek atau cerpen, bukan? Masih ingatkah judul cerpen dan pengarangnya? Kamu perlu tahu bahwa sebenarnya membaca cerpen itu termasuk kegiatan yang seru dan menyenangkan. Banyak manfaat yang bisa kalian peroleh dari membaca cerpen. Dengan membaca cerpen, kalian dapat mengambil pesan moral yang positif, sekaligus meningkatkan daya kreativitas dan imajinasimu. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi bacaan yang kalian baca itu termasuk cerpen? Nah, dalam bab ini kita akan belajar tentang berbagai hal mengenai cerpen. Pengertian dari cerpen. Cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuan, mempunyai satu plot atau alur cerita, jumlah tokoh yang terbatas dan mencakup waktu singkat untuk membacanya. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen diantaranya yang pertama adalah jalan ceritanya pendek, maksimal 10.000 kata. Yang ketiga, bersifat fiktif. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur cerita saja. Yang kelima, ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Yang keenam, dapat selesai dibaca sekali duduk. Yang ketujuh, alur ceritanya lurus. Yang kedelapan, penokohan cerita sangat sederhana. Yang kesembilan, tidak menggambarkan semua kisah tokohnya. Yang ke-10, terdapat masalah atau konflik dan penyelesaiannya. Yang ke-11, menggunakan kata yang sederhana. Yang ke-12, memiliki pesan atau amanat. Yang ke-13, meninggalkan kesan bagi pembacanya. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen diantaranya yang pertama adalah tema, yang kedua alur, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, dan yang ketujuh adalah gaya bahasa. Pengertian dari tema. Tema adalah pokok permasalahan yang mendasari cerita yang berpusat pada tokoh utama. Pengertian dari alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Selanjutnya adalah pengertian dari penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Yang selanjutnya adalah latar atau setting.
Pengertian dari latar atau setting adalah informasi yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana saat cerita itu terjadi. Yang selanjutnya adalah pengertian dari sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya. Selanjutnya, pengertian dari amanat atau pesan. Pengertian dari amanat atau pesan adalah ajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang selanjutnya adalah pengertian dari gaya bahasa. Gaya bahasa disebut juga sebagai majas. Pengertian dari gaya bahasa atau majas adalah cara pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Selanjutnya adalah struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri atas 3 bagian utama, di antaranya yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Pengertian dari orientasi atau pengenalan cerita. Orientasi atau pengenalan cerita adalah pengarang memperkenalkan para tokoh, pengenalan karakternya, dan pendeskripsian latar, tempat, waktu, dan suasana cerita. Selanjutnya yang kedua, pengertian dari komplikasi atau permasalahan. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai konflik, masalah pertentangan atau kesukaran bagi para tokohnya. Selanjutnya resolusi atau penyelesaian. Pada bagian resolusi atau penyelesaian ini berisi mengenai penjelasan tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami puncak masalah. Baiklah anak-anak, kalian sudah memperhatikan penjelasan dari saya mengenai materi bab 3 tentang menyusun cerita pendek. Sebelum saya mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, sekarang coba kalian jawab pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang cerpen atau cerita pendek? Soal yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari cerpen. Soal yang ketiga, unsur-unsur apa sajakah yang ada dalam cerpen? Yang keempat, sebutkan struktur yang ada pada cerpen. Selamat mengerjakan. Sekian materi bab 3 menyusun cerpen pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.